Baiklah, kita masuk materi kita hari ini yaitu mengenai teorema Pitagoras. Nah, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan menggunakan media PowerPoint karena nanti ada beberapa gambar sehingga akan lebih efektif dan efisien jika kita menggunakan PowerPoint. Baik, sebelum masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan salah satu permasalahan yang terkait dengan teorema Pitagoras ini. Terkait dengan penerapan teorema Pitagoras ini. Nah, permasalahannya adalah seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang itu adalah 40 meter. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut jika tangan anak yang memegang ujung benang berada pada posisi 1,2 meter di atas permukaan tanah gitu ya. Nah, benang di sini dianggap lurus. Jika digambarkan dia tuh seperti ini. Nah, bagaimana cara menjawab permasalahan ini? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itulah dia menggunakan teorema Pitagoras. Tapi sebelum menyelesaikan ini, tentu kita harus tahu dulu apa sih teorema Pitagoras itu. Nah, coba siapa yang tahu apa pengertian dari teorema Pitagoras? Nah, benar. Teorema Pitagoras itu adalah teorema yang digunakan untuk mencari salah satu panjang sisi pada segitiga siku-siku. Atau jika dituliskan lebih rincinya, teorema Pitagoras adalah sebuah aturan yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Baik. Nah, teorema Pitagoras ini kan tadi digunakan pada segitiga siku-siku. Berarti sebelum menggunakan teorema Pitagoras ini, tentu kita harus tahu dulu bagaimana segitiga siku-siku itu. Berarti kita harus bisa mengidentifikasikan segitiga siku-sikunya. Nah, segitiga siku-siku itu namanya segitiga pasti memiliki 3 sisi. Nah, apa saja nama sisi-sisinya? Yang pertama itu ada sisi miring. Nah, sisi miring ini ada 2 syaratnya. Yang pertama, sisi tersebut merupakan sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, lihat kursor yang ada pada layar. Nah, di sini kan sisi ini tampak bahwa sisi ini memang lebih panjang dari 2 sisi yang lainnya. Syarat kedua, sisi tersebut berada tepat di hadapan sudut siku-siku. Nih, ini adalah tanda bahwa sudut siku-siku berada di sini. Nah, di depan sudut siku-siku ini ada sebuah sisi yang terpanjang pada suatu segitiga siku-siku, makanya dinamakan sisi miring. Nah, sisi yang lainnya yaitu ada sisi tegak dan juga sisi alas. Nah, lalu bagaimana nih kalau segitiganya diputar atau posisinya tuh diubah gitu? Misalnya jadi lebih dimiringkan seperti ini. Nah, kalau dilihat kan gambar segitiga ini sisinya miring semua. Tapi tentunya hanya ada satu sisi miring. Bagaimana cara menentukannya? Kembali ke 2 syarat tadi. Yang pertama, lihat sudut siku-sikunya. Sudut siku-sikunya di mana? Ada di sini. Sisi yang di hadapan sudut siku-siku yang mana? Yang ini. Nah, berarti ini merupakan sisi miring dari segitiganya. Nah, 2 sisi yang lainnya itu opsional, yang mana saja bisa dinamakan sisi tegak atau sisi alas. Karena misalnya segitiganya diubah posisinya atau didatarkan seperti ini, berarti itu namanya yang ini sisi alasnya. Tapi kalau misalnya ditegakkan, berarti yang bagian sini itu namanya sisi tegak. Gitu. Jadi terserah. Nah, itu dia. Lanjut ke bunyi teorema Pitagoras. Siapa yang tahu apa sih bunyi teorema Pitagoras itu? Nah, coba ini apa bunyinya? Ya, benar. Teorema Pitagoras berbunyi, kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lainnya. Nah, akan lebih mudah jika kita langsung aplikasikan ke gambar. Nah, supaya juga ketemu langsung rumus teorema Pitagorasnya. Nah, di sini ada segitiga siku-siku. Siku-siku di A, kemudian di sini sudut B dan di sini sudut C. Di depan sudut B itu ada sisi B, di depan sudut A itu ada sisi A dan di depan sudut C itu ada sisi C.
Nah, kembali nih ke bunyi teorema Pitagoras. Kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku. Cari mana sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Siku-sikunya di A. Berarti di depan sudut siku-siku ini adalah sisi A. Artinya sisi A merupakan sisi miringnya. Nah, sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku yang lainnya. Sisi siku-siku yang lainnya yang mana? Sisi B dan sisi C. Jumlah kuadrat berarti kuadrat dari B dijumlahkan dengan kuadrat dari C, sehingga jika disimbolkan rumus teorema Pitagoras ini adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, selanjutnya kita periksa kebenaran dari teorema Pitagoras. Nah, sebenarnya pembuktian dari teorema Pitagoras ini ada banyak. Tapi di sini Ibu hanya akan sajikan satu pembuktiannya saja. Nah, di sini diberikan segitiga siku-siku, di mana panjang sisi miringnya, kenapa ini sisi miring? Karena di depan sudut siku-siku. Sisi miringnya itu panjangnya 5 satuan. Kemudian sisi siku-siku yang lainnya ada B sama dengan 4 satuan dan C sama dengan 3 satuan. Nah, di tiap sisi segitiga siku-siku ini kita gambarkan persegi dengan di dalamnya itu dibagi menjadi persegi-persegi kecil sebanyak satuan sisinya tadi. Misalnya A 5 satuan, berarti perseginya di sini dibuat persegi kecilnya jadi 5. 1 2 3 4 5. 5 mendatar 5. Berarti karena ini persegi, 5 juga ke atasnya. Begitu juga untuk B dan C. Nah, berapa sih luas dari perseginya ini? Berarti luas dari persegi kan itu sisi dikali sisi. Berarti A dikali A atau A kuadrat sama dengan 25. B kuadrat sama dengan 16. Dan C kuadrat sama dengan 9. Nah, perhatikan nih. Jika persegi-persegi kecil yang ada pada persegi B kuadrat digabung dengan persegi kecil yang ada di persegi C kuadrat, itu akan cukup untuk mengisi seluruh persegi kecil yang ada di persegi besar atau persegi A kuadrat. Kenapa? Coba lihat. Persegi di B kuadrat itu ada 16. Ditambah persegi kecil di C kuadrat itu ada 9. Berarti 16 tambah 9 sama dengan 25. Kembalikan ke simbolnya. 16 itu B kuadrat, 9 itu C kuadrat, dan 25 itu A kuadrat. Berarti B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau jika dibalik, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, artinya teorema Pitagorasnya terbukti. Lanjut ke sifat teorema Pitagoras. Itu ada 2. Yang pertama, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Dan yang kedua, minimal 2 sisinya harus diketahui panjang sisinya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya cuma satu yang diketahui, misal sisi alasnya saja, kita tidak bisa mencari sisi miring dan sisi tegak. Maka dari itu, misalnya harus diketahui sisi alasnya berapa, sisi tegaknya berapa, sehingga kita bisa cari sisi miringnya. Begitu juga sisi tegaknya berapa, sisi miringnya berapa, bisa kita cari sisi alasnya. Nah, masuk ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah segitiga PQR, di mana siku-sikunya ada di Q. Nah, diketahui, oke, pertanyaannya itu tentukan panjang sisi PR pada gambar. Nah, karena di sini hanya sisi PR yang belum diketahui panjangnya. Pertama kita buat diketahui dulu. Nah, di sini kan ada PQ 9, kemudian QR 12. Lanjut, yang ditanyakan adalah PR berapa sentimeter panjang sisi PR. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk menjawabnya. Di sini kan sudut siku-sikunya ada di sudut Q. Nah, di depan sudut Q itu ada sisi PR. Berarti sisi PR merupakan sisi miringnya. Berarti PR kuadrat sama dengan sisi siku-siku yang lainnya, yang mana PQ dan QR. Jumlahkan PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Berarti cara menjawabnya, PR kuadrat sama dengan PQ kuadrat tambah QR kuadrat. Substitusikan nilainya, PQ 9, QR 12. Jadi 9 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 81 tambah 144 sama dengan 225. Itu nilai PR kuadrat. Berapa nilai PR-nya? Kita tarik akar. Berarti akar dari 225 adalah 15 cm. Artinya panjang PR adalah 15 cm. Baik. Bagaimana jika kita akan menghitung sisi tegak dan sisi alasnya? Nah, tadi kita kan rumus teorema Pitagoras yang kita tahu hanya satu tuh, A kuadrat sama dengan
B kuadrat tambah C kuadrat. Itu kan A kuadrat di mana A ini sisi miringnya. Berarti itu hanya untuk menentukan panjang sisi miring. Bagaimana jika ditanyakan sisi tegak dan sisi alasnya? Mudah, tinggal dibalik saja. Sehingga B kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya. Nah, karena tadi itu sudah dijelaskan materinya, kita akan selesaikan permasalahan yang sudah kita paparkan di awal tadi. Sudah Ibu paparkan di awal. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 120 meter. Jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang itu adalah 40 meter. Berarti 40 meter nih. Hitunglah tinggi layang-layang tersebut jika tangan anak yang memegang ujung benang berada pada posisi 1,2 meter di atas permukaan tanah. Benang dianggap lurus. Oke, kita lihat gambarnya yang tadi. Nah, di sini kita kasih penamaan supaya nanti dalam proses pengerjaannya itu lebih gampang. Nah, posisi ujung benang yang dipegang oleh tangan si anak itu disimbolkan dengan A, posisi layang-layang disimbolkan dengan C, dan posisi permukaan tanah yang berada tepat di bawah layang-layang itu disimbolkan dengan D. Nah, posisi yang sejajar dengan ujung benang, tapi yang di bawah posisi yang tepat di bawah layang-layang, tapi masih sejajar dengan ujung benang, itu kita simbolkan dengan B. Lihat, nah, sudah. Kita lihat yang diketahui. Panjang benang 120 meter. Nah, ini dia. Berarti panjang AC 120 meter. Kemudian, jarak kaki anak dengan permukaan tanah yang tepat di bawah layang-layang berarti AD 40 meter. Kalau AD 40 meter, berarti AB juga 40 meter. Karena posisi BD itu kan sejajar nih. Nah, kembali, hitunglah tinggi layang-layang tersebut jika tangan anak yang memegang ujung benang berada pada posisi 1,2 meter di atas permukaan tanah. Ini dia yang 1,2 meter. Nih kursornya, perhatikan. Baik, berarti yang diketahui apa saja? AC 120, AB 40, dan BD 1,2. Nih, berarti yang ditanyakan CD. Berapa meter jarak CD? Ini C ke D. Bagaimana rumusnya? Yang bentuk segitiga siku-siku yang mana? Ini dia. Dari A ya, jangan dihitung dari kaki si anak, tapi dari titik A. Posisi ujung benang yang dipegang tangan. Berarti nilai rumusnya mencari BC, berarti BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kenapa AC kuadrat dikurang AB kuadrat? Karena AC yang merupakan sisi miring, karena sudut siku-sikunya nih di sini, di posisi B. Kita lihat. Nah, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat kurang AB kuadrat. Substitusikan. Nilai AC 120, nilai AB 40. Jadi 120 kuadrat dikurang 40 kuadrat sama dengan 14.400 dikurang 1.600. Sama dengan 12.800 ya. Nah, ditarik akar, jadi BC-nya adalah 113,137. Nah, kan yang ditanya panjang CD, berarti untuk panjang CD, dia CB atau BC ditambah dengan BD. Nah, BC ditambah BD itu nilainya 114,337 meter. Jadi, tinggi layang-layang tersebut dari permukaan tanah adalah 114,337 meter. Oke, nih dari tadi kan kita tahu teorema Pythagoras itu untuk segitiga siku-siku ya. Berarti bagaimana dengan bangunan lain? Apakah kita tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras? Tentu bisa, karena justru banyak soal-soal bangunan lain, baik itu bangun datar, bangun ruang, itu memerlukan teorema Pythagoras dalam penyelesaiannya. Contohnya, menentukan diagonal dari persegi panjang atau persegi, menentukan diagonal ruang dari kubus atau balok, dan lain sebagainya. Ini contoh soalnya. Tentukan panjang diagonal persegi panjang ABCD di samping, nih ya. Dengan panjang AB itu 24 cm dan panjang BC itu 7 cm. Nah, diketahui AB-nya 24 cm, BC-nya 7 cm. Yang ditanya AC.
Nah, ini kan persegi, berarti di tiap sudutnya itu merupakan sudut siku-siku. Berarti di sini kita akan cuma melihat segitiga ABC. Sudut siku-siku berarti di B, yang di depan sudut B itu adalah sisi AC, sehingga sisi AC merupakan sisi miring. Jadi rumusnya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Substitusikan 24 kuadrat tambah 7 kuadrat sama dengan 576 tambah 49 sama dengan 625. Itu nilai AC kuadrat. Berapa nilai AC-nya? Tarik akar 625 sehingga nilai AC adalah 25 cm. Jadi panjang diagonal persegi panjang ABCD, diagonal sisi persegi panjang ABCD tersebut adalah 25 cm. Nah, itu dia penjelasan materi tentang teorema Pitagoras dan juga contoh-contoh soalnya. Nah, baik. Untuk tugas hari ini, coba dikerjakan latihan di buku cetaknya halaman 140. Kerjakan pada buku latihan masing-masing.